Selamat malam Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasih Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan kebaktian rumah tangga dengan menggunakan tata kebaktian rumah tangga Jemaat GKP Kampung Sawah. Sebelum kita memulai kebaktian kita pada malam hari ini, kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai kebaktian rumah tangga kita pada malam hari ini. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 16 ayat pertama dan kedua. Jemaat Tuhan, kita akan menaikkan doa syukur kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa penuh kasih, Allah sumber berkat hidup kami, Allah pemilik dan pemelihara hidup kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas begitu banyak berkat Engkau curahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas cinta kasih Tuhan yang senantiasa melingkupi hidup kami. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini di tengah segala keterbatasan yang kami alami, kami masih boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Kiranya Tuhan mau pimpin sertai kebaktian pada malam hari ini sehingga boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta William Alexander SSI, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 198 ayat pertama dan kedua. Tuhan bersabda
terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Dalam kebaktian rumah tangga kami saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami datang kepadamu, memohon hikmat Tuhan. Tatkala kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, biarlah kami dimampukan mengerti, memahami, bahkan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati dan pikiran kami, dan berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap kata yang keluar itu seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan membaca dari kitab Ibrani pasal 7. Kitab Ibrani pasal ke-7, ayatnya yang ke-23 sampai 28. Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai 28 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan di dalam hidupnya. Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Hari ini kita kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam kebaktian rumah tangga. Dan hari ini kita bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan dari Ibrani 7 ayat 23 sampai 28. Juga kita mau mengingat Bapak Ibu bersama-sama dengan tema ini, bahwa esok hari adalah hari Sumpah Pemuda, di mana kita bersama-sama sebagai bagian bangsa mau mengingat sejarah pergerakan orang-orang muda dalam menginisiasi kesatuan bangsa, sehingga kita juga boleh bersama-sama mengingat bagaimana rasa syukur para pemuda-pemudi di zaman dahulu boleh mensyukuri kehidupan berbangsa di tengah-tengah perbedaan yang juga mereka miliki. Maka pertama-tama mari kita melihat teks kita untuk kita renungkan. Surat Ibrani ini memang tidak bicara soal patriotisme, nasionalisme, dan sebagainya. Tetapi kitab Ibrani ini mau mengingatkan pertama kepada kita tentang Kristus yang adalah imam besar kita. Kristus yang adalah sosok Tuhan yang hadir ke dunia. Dia Tuhan yang mau datang
menyapa manusia, dan Dia adalah Tuhan yang mau untuk memberikan diri berkorban bagi manusia. Kenapa? Karena dosa dan kesalahan manusia tidak dapat ditebus oleh apapun kecuali dengan penebusan yang Tuhan berikan. Maka kitab Ibrani ini, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mau mengingatkan bagi setiap kita yang membacanya hari ini bahwa Kristus telah datang. Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita sembah, datang ke dunia menjadi imam yang besar, menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Sebab surat Ibrani menyampaikan tentang pengakuan iman tentang Kristus, bahwa imam besar yang demikian, yaitu Kristus yang kita perlukan. Kenapa? Pertama, Dia saleh, tanpa salah, tanpa noda, tanpa celah, dan Dia terpisah dari orang-orang berdosa, dan yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa tidak ada yang bisa menebus dosa dan kesalahan kita kecuali Tuhan yang tak pernah melakukan kesalahan, itu mengorbankan dirinya. Dalam tradisi Yahudi, ketika orang mau mengaku dosa, ketika orang mau untuk datang kepada Tuhan memohon pengampunan, ia harus membawa anak lembu atau membawa persembahan yang tidak bercacat untuk Tuhan. Kita yang mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meyakini Ia adalah imam besar, kita tidak perlu mempersembahkan lagi korban yang tak bercacat, tak bercela, sebab Kristus telah mengorbankan dirinya yang tak bercacat, tak bercela, dan tak berdosa. Maka ada konsekuensi, Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan sebagai umat yang telah ditebus. Pertama, bahwa kita harus mensyukuri pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi setiap kita. Tidak ada yang bisa menandingi harga pengorbanan yang Kristus berikan. Tidak ada yang bisa mengukur nilainya. Sebab pengorbanan yang Kristus berikan itu berdasarkan dengan kasih yang tak ternilai. Maka untuk menghargainya, untuk melihat sebagai satu tanda syukur kita atas kebaikan Tuhan yang mau mengampuni dosa kita, kita bersama-sama diajak untuk mensyukuri kehidupan. Kita bersama-sama diajak untuk taat, mengikuti teladan Kristus yang sudah menebus kita. Kita diminta untuk bisa mewujud nyatakan pengabdian diri kita kepada Tuhan dalam tingkah laku, dalam perbuatan, dalam perkataan kita. Mari kita wujudkan diri kita sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan. Pengabdian diri kita kepada Tuhan itulah yang menjadi tanda syukur kita bahwa kita sebagai umat Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan dan melupakan karunia keselamatan yang Kristus berikan dalam penebusan. Maka senada dengan itu juga, Bapak Ibu, kita mau diingatkan melalui pembacaan kitab kita bahwa ketika kita mengingat dan mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang agung dan mulia,
maka sejatinya kita juga mau bersama-sama menyadari bahwa diri ini penuh dengan keterbatasan. Maka kita mau terus bertaut kepada Tuhan. Seorang hamba yang mengabdikan diri kepada tuannya, begitulah kita sebagai umatnya harus bisa dan mau untuk mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Sebab apapun yang kita lakukan dan kita perbuat di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Ibu, itu mencerminkan diri kita sebagai umat Tuhan. Jaga dan pelihara kehidupan kita, sehingga itu menjadi wujud nyata pengabdian kita kepada Tuhan. Dan mengingat Sumpah Pemuda, kita pun mau bersama-sama melihat bahwa anak-anak muda di zaman dahulu mau mengingatkan tentang wujud pengabdian diri mereka sebagai bangsa. Mereka mau bersama-sama bersatu, menurunkan ego di tengah-tengah perbedaan yang ada. Untuk apa? Untuk mewujud nyatakan persatuan di tengah-tengah perbedaan. Dan apa yang dilakukan tentu Bapak Ibu menjadi wujud syukur mereka atas karunia bangsa, tanah air, dan bahasa yang Tuhan memberikan di tengah-tengah perbedaan yang mereka miliki. Dan Sumpah Pemuda menjadi momentum untuk mengingat tentang kasih Tuhan bagi kehidupan bangsa kita yang meski berbeda, tetapi kita bersama-sama mau menjadi satu bagian, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Wujud nyata dari pengabdian anak-anak muda kepada bangsa dalam Sumpah Pemuda mau mengajarkan kepada kita tentang komitmen untuk hidup bersama dengan kedamaian dan kerukunan. Maka kalau hari ini kita bersama-sama masih diberikan karunia kesehatan, kekuatan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan, mari kita pergunakan itu sebagai bentuk pengabdian diri kita. Karena kita telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah mengaruniakan kehidupan yang begitu indah bagi setiap kita. Tuhan menolong dan juga memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dengan nas pembimbing persembahan diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan yang dihimpun pada malam hari ini dapat Bapak Ibu serahkan kepada penatua majelis koordinator yang ada di wilayah masing-masing, atau dapat transfer ke rekening gereja sesuai yang tertera dalam lembar warta jemaat. Untuk mengirim persembahan, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 150 ayat pertama dan kedua. Yang dapat ku beri
doa persembahan dan doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta William Alexander. Kita akan menaikkan syafaat kita, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan bagi kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami juga dimampukan untuk dapat menghayati kehidupan kami sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat mewujud nyatakan pengabdian diri kami sebagai umat yang telah ditebus dengan menjaga sikap, perilaku, dan tindakan kami, serta terus mensyukuri setiap anugerah kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Dalam kebaktian kami saat ini, kami hendak menaikkan syafaat kami. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit, Engkau melawat mereka melalui obat makanan minuman sehingga saudara-saudara kami boleh ada dalam keadaan sehat dan juga boleh dipulihkan. Tuhan yang akan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Kami berdoa bagi para orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut. Tuhan menjaga menyertai para orang tua kami, mengaruniakan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan Tuhan yang akan melingkupi kehidupan orang tua kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing dalam setiap pergumulan, tantangan yang kami hadapi. Tuhan yang menopang kami. Dalam pekerjaan yang kami geluti, Tuhan yang juga memampukan kami untuk mendapatkan berkat yang datang dari Tuhan. Bagi anak-anak kami, Tuhan yang memberkati tumbuh kembang mereka. Bagi kehidupan pelayanan kami ya Tuhan, di tengah-tengah jemaat GKP Kampung Sawah, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai setiap rencana-rencana yang kami lakukan, sehingga itu semua boleh mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pun Tuhan memberkati kehidupan bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai setiap para pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai ke daerah. Ini doa, ini permohonan kami ya Tuhan. Dengarlah dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup kebaktian kita pada malam hari ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 432 ayat pertama. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian rumah tangga pada malam hari ini telah selesai. Terima kasih pada Bapak Ibu Saudara yang telah berpartisipasi dalam kebaktian pada malam hari ini. Tuhan memberkati.